Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Ikrimah. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat saja bukan? Alhamdulillah. Tentunya kalian sudah siap untuk belajar ya. Masih semangat? Oke. Biar tambah semangat lagi, kita bersama-sama tepuk semangat dulu ya. Kali ini tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 4. Sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menggambarkan pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RW sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 2. Siswa dapat menjelaskan tanggung jawabnya sebagai warga sekolah dan menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 3. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun, dan amanat pantun. 4. Siswa dapat menentukan amanat pantun yang telah dibuat. Tujuan kelima, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang keenam, siswa dapat membuat laporan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. Anak-anak, mengawali pembelajaran hari ini, Bu Guru akan membacakan tata cara pemilihan ketua RW. Kalian buka buku siswa halaman 73 untuk menyimak ya. Kalian simak ya, halaman 73. Tata cara pemilihan ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan ketua RW. 1. Pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Berikut merupakan tugas panitia pemilihan ketua RW. Yang pertama, menyeleksi calon ketua RW. 2. Menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan. 3. Menentukan daftar pemilih. 4. Menyusun tata tertib pemilihan ketua RW. Dan yang kelima, menyelenggarakan pemilihan. Tata cara yang kedua, pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Calon ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Tata cara yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan luberjurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat atau telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Tata cara keempat, pelantikan ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Anak-anak,
Setelah tadi kalian menyimak bacaan tata cara pemilihan ketua RW, kalian tanyakan kepada orang tua kalian, siapa ketua RW di daerahmu? Jelaskan bagaimana cara pemilihan RW di daerahmu. Terus, bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua RW di daerahmu? Jawab pertanyaan tadi di buku tulis ya. Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Ada yang tahu apa arti musyawarah? Ya? Iya. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, atau kita sering mengartikan kalau musyawarah itu perundingan. Nah, musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Kalau voting, ada yang tahu artinya? Iya, voting adalah pemungutan suara dengan cara memilih suara terbanyak. Anak-anak, pernahkah kalian melaksanakan musyawarah? Iya, tentu pernah. Kapan? Yap, pada waktu pemilihan ketua kelas. Pinter. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Misalnya sebagai berikut. 1. Pemilihan ketua RT atau RW. 2. Menentukan jadwal siskamling. 3. Menentukan jadwal gotong royong. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut ini. Yang pertama, mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Yang kedua, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. Dan yang ketiga, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Sekarang, siapa yang tahu arti tanggung jawab? Ada yang tahu? Pinter. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung dan memikul jawab. Atau secara sederhananya, tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami, baik disengaja atau tidak disengaja. Ada yang bisa memberi contoh tanggung jawab sebagai warga kelas? Apa coba? Yap, menjaga kebersihan kelas. Apalagi? Iya, melaksanakan jadwal piket. Pinter. Jadi, menjaga kebersihan kelas, melaksanakan jadwal piket itu merupakan bentuk tanggung jawab siswa terhadap kelas sebagai warga kelas. Sekarang, tugas kalian adalah tuliskan bentuk tanggung jawabmu terhadap sekolah. Tuliskan di buku tulismu ya. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan kegembiraan warga masyarakat di Desa Dayu tinggal atas terpilihnya ketua RW baru. Bahkan Dayu pun berpantun. Masih ingat bukan ciri-ciri pantun? Kita ingat lagi ya. Ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, pantun bersajak ABAB.
Yang kedua, satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat, 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Pantun yang diucapkan Dayu sebagai berikut. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es, aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Dari pantun tersebut, jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Yang kedua, identifikasikan sampiran dan isi pantun di atas. Dan yang ketiga, apa amanat pantun di atas? Selanjutnya, perhatikan gambar-gambar ilustrasi berikut ini. Ada gambar apa saja di sana? Ya, gambar yang pertama ada gambar orang-orang yang sedang jalan sehat. Satunya lagi, gambar orang-orang yang menonton pertunjukan kesenian daerah. Anak-anak, kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Budaya tadi contohnya menonton pertunjukan kesenian daerah. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Contoh pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. 2. Mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Nah, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, carilah artikel dari berbagai sumber mengenai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Identifikasikanlah hal-hal berikut berdasarkan bacaan yang kamu temukan. A. Apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya? B. Apa pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia? Tugas yang kedua, sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia? Jelaskan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengetahui tata cara pemilihan ketua RW, mengetahui makna tanggung jawab, dapat mengidentifikasi bentuk tanggung jawab terhadap sekolah sebagai warga sekolah, dapat menjelaskan ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun, dan amanat pantun, serta kalian dapat mengetahui aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap belajar dengan semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.